Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan cara membuat kelas di Qt Creator dengan file yang sudah ada. Baiklah, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah membuka Qt Creator-nya. Di sini saya akan membuat kelas di pertemuan 4 ini. Inilah main CPP yang akan kita buat menjadi kelas. Coba kita run. Hasilnya adalah 4, 16, 4, dan 64. Nanti seharusnya setelah kita buat kelas dari sini, hasilnya akan tetap 4, 16, 4, dan 64. Tutup. Untuk membuat kelas, yang perlu dilakukan adalah pertama kita akan klik kanan, set pertemuan 4 as active project. Oke. Lalu kita pilih file, new file or project. Di sini terdapat banyak pilihan. Kita akan memilih C++, lalu class, dan kita choose. Oke. Di sini akan membuat nama kelasnya. Untuk membuat nama ini, kita harus menggunakan huruf awalan yang besar supaya bisa membedakan atau mudah membedakannya nanti. Saya akan membuatnya perhitunganku. Lalu base class-nya kita pilih key object. Maka otomatis di header file dan source file-nya sudah otomatis terisi. Kita bisa next dan finish. Inilah headers. Headers ini merupakan merupakan otak yang akan menjalankan aplikasi yang sudah kita buat tadi atau yang sudah ada. Yang pertama kali kita lakukan adalah mengkopikan setiap fungsi ke perhitungan.h. Ini kita akan mengkopikannya. Enter. Oke, jangan lupa titik koma. Lalu kita copy lagi. Ctrl V, titik koma.
Setelah itu kita akan memindahkan ini ke perhitunganku.cpp. Caranya adalah klik di sini, lalu klik kanan, refaktor, add perhitunganku.cpp, maka dia akan otomatis pindah ke sini. Lalu kita pindahkan fungsi satu lagi. Dan dia akan pindah ke sini juga. Lalu yang kita lakukan adalah mengcopy setiap coding ini ke perhitunganku.cpp agar headers berfungsi. Kita akan memastikannya di sini. Satu lagi. Baiklah, kenapa coding ini harus kita pastikan di sini? Seperti yang dijelaskan tadi, headers itu layaknya adalah sebuah otak, dan ini CPP ini, perhitungan.cpp ini merupakan anggota tubuhnya, sehingga perintahnya akan berlaku di headers dan codingnya akan di perhitunganku.cpp. Kemudian supaya program ini jalan, kita menambahkannya include dan di sini kita mengisi sama seperti nama kelas yang kita buat tadi. Kita menggunakannya huruf besar tadi. Perhitunganku.h. Oke. Selanjutnya adalah kita akan menulis kelas dan kita akan membuat objeknya. Kita akan menulis sama seperti yang kita buat nama kelasnya tadi. Perhitunganku, lalu kita akan membuat objeknya per-hit. Oke, titik koma. Setelah itu di setiap pangkat faktorial, pangkat dan faktorial akan kita tambahkan
per hit. Oke. Per hit dot. Sini juga per hit dot, di faktorialnya juga hit dot pangkat juga per hit dot faktorialnya juga hit hit dot. Oke. Setelah semua kita tulis per hit dot, yang kita lakukan adalah menghapus ini semua fungsi codingnya. Kenapa? Karena kita sudah membuat fungsi di headersnya, dan codingnya kita juga telah membuatnya di perhitunganku.jpp, sehingga secara langsung dia akan tetap berfungsi. Kita akan menghapus. Seperti yang kita jalankan pertama tadi, hasilnya adalah 4, 16, 4, dan 64. Kita akan coba. Apakah hasilnya sama? Sedang loading. Nah, hasilnya akan sama seperti yang tadi. Berarti kelas yang kita buat tidak ada kesalahan. Jadi yang kita buat ini adalah berhasil dan benar. Mungkin dalam penjelasan saya ada yang kurang jelas, karena saya juga masih belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.